Halo, dulur SSC. Kali ini kami berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kurang lebih 2 jam perjalanan mengendarai mobil ke arah barat daya dari kota Surabaya. Pada zaman Kerajaan Medang, Nganjuk dikenal dengan nama Anjuk Ladang atau Tanah Kemenangan. Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Angin, sebab memang sepanjang hari angin bertiup kencang di sebagian besar kota Nganjuk. Konon hal ini karena Nganjuk diapit oleh 2 gunung, yakni Gunung Wilis dan Gunung Arjuno. Setelah selesai dengan urusan pekerjaan yang berkaitan dengan survei, seperti biasa perjalanan kami selalu kami lanjutkan dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah serta mengandung makna transenden dan religius. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Candi Lor. Candi Lor merupakan bangunan candi yang terbuat dari batu bata merah yang diyakini sebagai monumen cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk yang diperingati setiap tanggal 10 April pada setiap tahunnya. Dari prasasti Anjuk Ladang dapat diketahui bahwa pada tahun 937 Empu Sendok, Raja Mataram Hindu saat itu memerintahkan untuk membangun sebuah bangunan suci sebagai penanda penetapan kawasan Anjuk Ladang yang kemudian hari menjadi Nganjuk sebagai kawasan Swatantra. Kawasan Swatantra adalah suatu daerah dalam suatu negara yang mempunyai pemerintahan sendiri yang bebas dan tidak terikat oleh peraturan seperti halnya daerah lain, atau kalau sekarang disebut sebagai daerah otonom. Karena termakan usia, sebagian besar struktur candi dari batu bata merah tersebut telah lapuk dan rusak. Hanya saja susunannya masih berbentuk seperti pola candi pada umumnya, yakni mengerucut di bagian atas. Di area candi terdapat sebatang pohon kepuh besar yang diyakini telah tumbuh di situ sejak tahun 1866. Akar-akar pohon ini menjalar menutupi separuh bagian tubuh candi ini, seolah menahan struktur candi agar tidak roboh ke salah satu sisi. Hal ini mengingatkan kami pada fenomena yang hampir sama pada Candi Angkor Wat di Kamboja. Setelah selesai mengeksplor Candi Lor, perjalanan kami lanjutkan ke tempat lain yang tidak kalah penting nilai sejarahnya, yakni ke makam Kanjeng Jimat Sosrokusumo. Beliau dikenal sebagai Bupati Nganjuk yang pertama. Makam Kanjeng Jimat terletak di dalam area Masjid Al-Mubarok, Nganjuk. Masjid yang beliau dirikan pada tahun 1745 di daerah yang pada saat hampir seluruh penduduknya masih memeluk agama Hindu dari era kekuasaan Majapahit. Kanjeng Jimat merupakan tumenggung dari Kerajaan Mataram Islam, Ngayogyakarta, seorang ulama besar yang turut andil dalam penyebaran agama Islam, khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk pada saat itu.
Dari beberapa sumber literatur disebutkan bahwa Masjid Al-Mubarok pada awalnya hanya berupa sebuah bangunan tunggal yang memiliki ukuran sekitar 14 kali 14 meter. Dengan berkembangnya kebutuhan akan tempat untuk menampung jumlah jamaah yang semakin meningkat, serta banyaknya pengunjung yang datang pada masjid tersebut, maka berdampak pada perubahan dan penambahan bangunan-bangunan baru. Terdapat juga peninggalan ornamen bersejarah di masjid ini, seperti mimbar dari kayu jati berukir dan sebuah beduk yang dibuat diperkirakan pada tahun 1759. Ada cerita unik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat setempat tentang beduk ini. Karena suatu ketika beduk yang ada di Masjid Al-Mubarok ini dipindahkan ke Masjid Baitulsalam atau Masjid Jami Nganjuk. Namun keesokan harinya beduk ini kembali dengan sendirinya ke Masjid Al-Mubarok. Terakhir, sebagai sesama muslim, tak lupa kami mendoakan beliau Kanjeng Jimat Sosrokusumo, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjatkan doa dan tawasul agar beliau mendapatkan tempat terbaik sesuai dengan jasa-jasanya semasa hidup sebagai salah satu ulama besar penyebar agama Islam di Tlatah Nganjuk dan sekitarnya. Kebajikan yang dapat kita ambil dari dua tempat bersejarah yang telah kami kunjungi tersebut adalah bagaimana leluhur kita dahulu tidak lupa selalu mewariskan bangunan atau tempat-tempat ibadah untuk menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang dari generasi ke generasi selalu menempatkan sisi ukhrawi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dinamika masyarakat maupun kenegaraan sehari-hari. Demikian secuil catatan perjalanan kami dari Kota Nganjuk. Sampai jumpa pada seri perjalanan berikutnya.